Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Adina Rahayu dari STKIP PGRI Ponorogo yang mengambil program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, hari ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Samantha, yakni novel yang ditulis oleh Risa Saraswati dan diterbitkan oleh penerbit Bukuni Cirebon, Jakarta Selatan pada tahun 2018 silam. Novel ini memiliki ketebalan 182 halaman, yang mungkin kalau dibilang tipis juga tidak, kalau tebal juga tidak. Selain itu, novel ini memiliki ISBN yakni 978 602 220 2585 yang memiliki harga jual di Pulau Jawa sekitar Rp67.100. Novel ini bercerita tentang salah satu teman Risa Saraswati, yakni bernama Samantha, yang sempat hilang entah kemana, dan akhirnya Risa Saraswati berhasil memanggilnya lagi untuk bercerita tentang kehidupannya di masa hidupnya. Novel ini ditulis setelah Risa selesai menulis kelima temannya, yakni Johnson, Hans, Hendricks, Peter, dan Williams. Jadi Samantha ini sedikit berbeda dari mereka. Samantha ini adalah gadis kecil keturunan Belanda yang memiliki kulit putih dan rambut pirang menyala. Mungkin kalau digambarkan sebagai ilustrasi, yakni seperti ini. Jadi setelah Risa berhasil memanggil Samantha ini, Samantha bercerita bahwa dia telah dicuekin oleh orang tuanya selama beberapa tahun. Awalnya, keluarga Samantha, yakni Hannah dan Baron, sangat menyayangi Samantha. Akan tetapi, terjadi salah satu kejadian yang mungkin tidak bisa dimaafkan oleh Hannah dan Baron, sehingga dia memilih untuk membenci Samantha dan menyalahkan kejadian itu karena Samantha. Cerita bermula seorang Samantha yang hidup dengan seorang pengasuhnya yang bernama Rumi. Rumi ini adalah seorang pembantu yang sangat menyayangi Samantha, akan tetapi Samantha selalu menganiayanya karena mungkin Samantha rindu dengan orang tuanya, sehingga meluapkan emosinya terhadap Rumi tersebut. Lalu Rumi mencari sebuah petunjuk, apakah Samantha ini anak kandung dari Hannah dan Baron atau hanya anak angkat. Akhirnya setelah beberapa waktu, Risa berhasil memanggil Rumi untuk bercerita siapa Samantha sebenarnya. Dan ternyata Samantha ini adalah bukan anak kandung dari Hannah dan Baron, akan tetapi ia adalah seorang gadis yang diangkat oleh Hannah dan Baron karena ditinggal orang tuanya. Pada suatu masa, Hannah, Baron, dan Samantha berlibur di sebuah taman, dan pada saat itu Samantha merengek untuk meminta gendong kepada Hannah. Akhirnya, dengan terpaksa, Hannah yang sedang mengandung anak dari Baron itu menggendong Samantha. Setelah Hannah menggendong Samantha melihat seekor kupu-kupu yang terbang mendekatinya. Dan setelah itu Samantha lompat dari gendongan Hannah dan tak sengaja menendang kandungan Hannah yang berumur sekitar 5-6 bulan. Setelah itu Hannah mengalami kesakitan yang luar biasa sehingga membuat Baron panik dan membawanya ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, dokter terpaksa mengeluarkan anak yang berada di kandungan Hannah tersebut. Akhirnya anak itu berhasil keluar dari kandungan Hannah, akan tetapi tubuhnya sangat lemah dan hanya bertahan sampai 1 hari saja.
Akhirnya anak Hannah dan Baron tersebut meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, Hannah dan Baron selalu menyalahkan atas meninggalnya anaknya karena Samantha. Dan semenjak itu, Baron dan Hannah tak peduli lagi dengan Samantha. Hingga Samantha yang telah lama diasuh oleh Rumi ini mengalami sakit yang sebenarnya mereka tahu bahwa Samantha ini hidupnya tidak akan lama lagi. Akan tetapi tetap saja Hannah dan Baron tidak mau peduli dengan Samantha. Hingga akhirnya Samantha meninggal di pelukan Rumi. Selain itu, untuk kelebihan dan kekurangan buku ini, yakni buku ini memiliki kelebihan yang bahasanya cenderung sederhana dan mudah untuk dibaca. Akan tetapi ketika dibaca, mungkin kalau seorang yang membaca ini belum tahu karakter penulisan dari Risa Saraswati, mungkin akan kebingungan karena di dalam novel ini terdapat beberapa sudut pandang yang berbeda, yakni sudut pandang dari Risa sendiri, dari Samantha, dan dari Rumi. Selain itu, kekurangan dari buku ini yakni menurut saya ada di beberapa pergantian bab dari buku ini, mungkin ada sekat seperti ini. Ini sebenarnya menurut saya tidak perlu karena ini akan membuang-buang kertas sehingga juga menambah harga jual buku ini. Di masing-masing pergantian bab terdapat gambar yang seperti ini. Mungkin kalau memang akan diberikan gambar, alangkah lebih baiknya gambarnya berbeda-beda. Entah itu gambar hantu, gambar Samantha, atau gambar apa, supaya menambah juga feel dari buku ini. Selain itu juga ada beberapa pergantian bab yang juga menampakkan gambar seperti ini. Entah ini gambarnya buram atau memang sengaja dibuat begini, tapi saya rasa halaman ini tidak perlu dicantumkan ke dalam novel ini. Mungkin cukup sekian dari saya, sedikit mengulik tentang novel yang berjudul Samantha ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.